Oke, kita ketemu lagi untuk pembahasan materi mengenai direct geometry ya. Direct geometry ini misalnya ini berbicara dengan rasio. Rasio itu bisa perbandingan lah ya, perbandingan suku kedua per suku pertama atau suku ketiga per suku kedua. Misalnya kalau misalnya ini, ingat ya, rasio biasa disingkat R. Kalau aritmatika kan beda, selisih. Nah sekarang misalnya kita buat pola bilangannya, misalnya sini ya, ini pola bilangannya, kita buat 3, 6, 12, 24, 48 misalnya. Artinya di sini bahwa ini suku pertamanya A, atau biasa dibuat suku pertama U1 3. Terus untuk suku keduanya U2 sama dengan 6. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan ini sampai suku kelima ya, 6. Maka rasio itu adalah bisa perbandingan U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2. Nah seperti itu. Nah dalam hal ini 6 bagi 3 sama juga dengan 12 bagi 6. Nah, sama-sama 2, jadi rasionya itu 2. Nah seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau rumus suku ke N, kalau UN pada geometri AR N kurang 1. Nah jadi ini rumusnya. Yang ini berbicara dengan suku, artinya gini, kalau misalnya kita dalam hal inilah U4 misalnya, U4 berarti AR 4 kurang 1. Nah itu dia, makanya kadang dibuat cara mudahnya itu kurang 1 aja, berarti AR pangkat 3. Kalau ditanya U8 berarti AR pangkat 7, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita buat hanya di sini 3, berarti tinggal kita buat hanya 3, tinggal masukkan 3, rasionya 2 pangkat 3, berarti ini 3 dikali 2 pangkat 3 kan 8, 24. Betul enggak bahwa suku keempat itu 24? Betul ya, ini kan 24, berarti betul. Itu kalau berbicara dengan suku-suku. Nah, tapi kalau untuk ini tadi ya, ini berbicara suku, ini suku. Nah sekarang kalau kita buat untuk jumlah suku-sukunya ini, nah, jadi ya, jumlah suku-suku, nah, biasanya dibuat SN. Kalau suku kelima berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah 4 tambah U5. Nah seperti itu, dimana rumusnya ini SN sama dengan ada 2 ya, A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini dipakai kalau R nya lebih besar dari 1 atau rasionya ya, rasionya lebih besar dari 1. Tapi kalau rasionya itu lebih kecil dari 1, ini cuma dibalik aja, 1 kurang R pangkat N, ini 1 kurang R ya, ini dipakai bila rasionya ini lebih kecil dari 1. Oke, misalnya kita buat dalam hal ini
kita mau mencari jumlah yang kelima ini, kita buatlah ini aja lah biar mudah ya, S3 ya, S3, dimana di sana S3 rasionya kan 2, berarti yang kita pakai adalah yang ini karena 2 lebih besar dari 1. Berarti S3 A nya udah ada 3, terus R nya rasionya udah ada 2 pangkat N nya 3 kurang 1 per, ini ngikut aja ini ya, 2 kurang 1, nggak dapat lah 3, ini 2 pangkat 3 8 kurang 1 7 ya, 7 per 1, nggak ada gunanya 21. Kalau secara manual kita coba, kalau S3 sama nggak jawabannya. S3 ini berarti U1 U2 tambah U3, nah berarti penjumlahan suku pertama. Kalau S5 berarti ini nanti U1 U2 U3 U4 tambah U5, berarti itu 3 tambah 6 tambah 12, ini 9 tambah 12 21, sama ya. Ini kalau manual. Nah seperti itu maksudnya, itu mereview ya untuk geometri. Oke, langsung soal. Nah, ini misalnya ini diketahui derek geometri dengan suku pertama 6, berarti A nya 6 ya, A nya 6, diketahui A nya 6. Terus dan suku keempat U4 sama dengan 48, ditanya jumlah. Kalau jumlah berarti S ya, S6, ditanya S6. Nah kalau kita pakai rumus berarti dia ini kan ditanya jumlah 6 suku pertama derek tersebut adalah, nah kita karena ini kita lihat dulu ini 6. Sebenarnya secara logika kalau suku pertama 6 ini naik ke sana, berarti rasionya ini lebih besar dari 1 ya. Artinya gini, U1 nya 6, ini ada lagi suku kedua, suku ketiga, suku keempat 48, kan seperti itu. Berarti ini kan udah pasti ini lebih besar dari 1. Kalau dia lebih kecil dari 1 pasti di sini kecil. Misalnya setengah, 6 bagi 2 atau 6 kali setengah pasti 3, makin kecil ke sana ini makin besar. Berarti bisa nanti kita pakai yang A ini berarti R pangkat N kurang 1 karena lebih besar dari 1 rasionya, per R kurang 1. Atau kalau mau cari boleh juga dari sini dulu, misalnya U4 itu kan kita udah buat bahwa U4 bisa langsung, atau ini AR 4 kurang 1 karena N kurang 1 3, ini seperti itu ya. Kalau A kan U1 atau ini 48, buat aja ganti aja A nya 66, R pangkat 3 sama dengan 48, berarti R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6, ini 8 gitu ya. Berarti R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, ini sama-sama pangkat 3, coret aja ini, berarti R nya 2. Nah berarti bisa seperti itu juga. Tadi tinggal masukkan ke sini, berarti A nya 6, terus R nya udah dapat 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1, 2 kurang 1 kan nggak masalah. Berarti ini bisa kita buat juga 6, 2 pangkat 6 64, 64 kurang 1 63, ini per 1 nggak masalah. Berarti ini 360 tambah 18 378, nah seperti itu. Nah inilah jawabannya, ini dia ya. Nah, seperti itu. Nah terus kalau secara manual bisa juga. Ini kan diketahui U6, misalnya kalau manual ya kita buat ya, diketahui U4 48, rasionya kita udah dapat, cari dulu rasionya. Berarti kalau ini dibagi kan rasionya 2, nah yang ditanya S6,
S6 ini kan bisa kita buat suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat tambah suku kelima tambah suku keenam, misalnya kalau tidak hafal rumus ya. Nah, berarti ini rasio dibagi-bagi 2 aja. Kalau dia dikali ini bagi 2 berarti U3. Nah, gitu. Kan tadi suku pertama 6. Nah, dikali 2 12 gitu ya. Suku ketiga 24. Suku keempat, nah ini kan ada 48. Kalau ini tadi 24 nih, betul ya. 23 dikali 2 96 dikali 2 192. Kalau dijumlah ini pasti dia 378. Nah, boleh seperti itu ya, bisa ya. Nah, terus itu soal yang ini. Lanjut soal yang lain. Oke, soal selanjutnya, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian, berarti ini kalau 6 bagian n-nya 6 kan gitu kan. Dengan panjang potongan-potongan tersebut membentuk barisan geometri dengan potongan terpendek 10. Berarti kalau dia terpendek berarti hanya 10 cm. Nah, terpanjang berarti karena ini n-nya 6, berarti ini U6 ini yang terpanjang ini. U6 sama dengan 320 cm. Kalau ditanya panjang tali sebelumnya berarti sama S6 juga. Kalau dibuat untuk mencari R-nya, tetap kita mencari R-nya ya. S6 ini U6 ini kan AR pangkat 5 tadi. Karena kurang-kurang 1, U6 sama dengan AR pangkat 5. Sama dengan 320. Hanya 10 kali R pangkat 5 sama dengan 320. Ini coret nih. R pangkat 5 berarti ini supaya pangkat 5 ini pasti 2 pangkat 5 seperti itu ya. Berarti R nya dapatlah 2. Nah, tinggal masukkan rumus sini. Berarti S6 akan rasionya lebih besar dari 1, berarti A R pangkat N. Nah, ini udah 6, berarti N nya ganti langsung 6 ya, kurang 1 per R kurang 1 sama dengan A nya dapat 10. Berarti R nya 2 pangkat 6 kurang 1. 2 kurang 1 enggak masalah, berarti 10. Ini 64 kali kurang 1 63, berarti jawabannya 603. Dapat, selesai kan. Kalau mau secara manual tadi rasio udah dapat 2, berarti suku terpendek 10, berarti S6 U1 ini ya. Kalau mau secara manual tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 karena S6. Berarti kalau ini 1 10 kali rasionya 2 berarti 20 kali 2 40 kali 2 80 kali 2 100 60 kali 2 320 30 70 150 310 600 630 sama ya. Nah, seperti itu dia. Oke, soal berikut ini, suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 60 meter. Maksudnya gini, ini misalnya ini bola dijatuhkan ke sini, ini anggap ini tanah, ini 60 meter gitu ya. Tentu bola itu kalau dijatuhkan dari ketinggian itu mantul ya, mantul biasanya gini sih, pantulannya biasanya seperti ini. Kita anggaplah dia 3, berarti mantul 2/5, berarti kita buat 2/5 dikali 60, ini coretnya, atau ini 12, berarti ini jadi 24. Berarti kira-kira di sini 24, berarti ini bolanya dia kan mantul nih, mantul bisa ini naik ini turun gitu ya. Ini 24, ini 24 juga. Nah, seperti itu nanti 2/5 dari 24. Nah, jadi seperti itu, ini naik ini turun sampai dia bola itu nanti
tak terhingga atau bisa just second sampai dia bola itu berhenti. Jadi yang dihitung itu nanti berapa banyak lintasan ini, nah gitu ya, berapa banyak lintasannya. Kalau ini kan untuk cara biasanya pasti S tak hingga ini H0 itu tinggal mula-mula ya, tambah cair, nah gitu ya, S tak hingga A per 1 kurang R. Cuman ini tak hingga, cuman ini 2 naik turun, makanya ada 2 sini, 2 kalinya. Kalau kita buat ini H0 60 tambah ya, tambah 2 kali A nya berapa, dalam hal ini bukan A nya 60 tapi yang dari sini yang dua-dua ini 2 gitu ya, A nya berarti 24 per, nanti ya rasanya 2/5, berarti 1 kurang 2/5, berarti bisa 60 tambah ini 48 ya, 48 per ini 5/5, 5 kurang 2 3/5 sama dengan, panjang aja ya, nggak apa-apa nih, berarti 60 tambah 48 kali 5/3, dicoret nih, ini 16, ini 1, berarti ini 60 tambah 16 kali 5 berarti 80, 140 meter lah banyak lintasan itu ya. Nah, seperti itulah. Tapi kalau cara praktisnya lebih gampang lagi. Cara praktis lihat perbandingannya aja. Nah, perbandingan di sini ini kita anggap A banding B, berarti di atas nanti A tambah B atau B tambah A lah ya, tambah A per B kurang A dikali panjang mula-mula atau tinggi mula-mula. Berarti dalam hal ini A nya 2, B nya 5, berarti 5 tambah 2 per 5 kurang 2 dikali 60, 7 per, ini berapa nih ya, 7/3 kali 60, ini coret nih, ini 20, berarti ini 140 meter. Nah, ya gampang ya. Jadi seperti itu, mau cara praktisnya boleh, cara lama juga boleh. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar.